Assalamualaikum. Neng sok pulang jajan. Mawa atuh duitna. Nya maksudnya di sini banget. Bab 1123 biarkan Zhang Dabiao keluar seperempat jam kemudian, mobil Jifei berhenti di persimpangan jalan raya. Chen Gu dan krunya mengumpulkan lebih dari selusin mobil. Tidak ada satupun yang menyalakan lampu depan. Ketika mereka melihat mobil Jifei, Chen Gu segera berlari mendekat dan menyerahkan selembar kertas kepada Jifei. "Tuan, setelah kami mendapat berita itu, kami melaporkannya kepada King Chang, tetapi dia tidak mengizinkan kami memberitahu Anda, jadi kami merahasiakannya." Chen Gu tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya. Faktanya, begitu Jifei menelepon, dia melapor ke King Chang. Setelah mendengar ini, King Chang sangat gembira. Dia segera meminta Chen Gu untuk bekerja sama dengan Jifei dan meminta Chen Gu untuk menyerahkan tanggung jawab kepadanya. Ketika Jifei mendengar bahwa King Chang yang memintanya melakukan hal itu, dia langsung mengerti apa yang dimaksud King Chang. Di satu sisi, itu adalah ujian bagi dirinya sendiri, dan di sisi lain, itu adalah untuk memungkinkan dirinya beradaptasi secara bertahap dalam memobilisasi kekuatan Dragon Hall. Niat awalnya benar dan dapat dimengerti, namun, Jifei merasa lebih tertekan. Kekuatan Dragon Hall, Chen Gu ini tidak sekuat orang-orang di aliansi seni bela diri saat itu, bawahan macam apa yang bisa dipimpinnya. Sedikit tidak bisa berkata apa-apa. Chen Gu merasakan tatapan Jifei, dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Ketika Jifei melihat daftar di atas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tentara Bayaran Batian, organisasi pembunuh ular hitam. Organisasi pembunuh pedang patah, keluarga seni bela diri kuno dari Siting Mansion. Keluarga seni bela diri kuno Qian Chongmen. Jifei mengangkat alisnya dan menatap Chen Gu. "Apakah orang-orang ini mempunyai dendam terhadapku, Jifei, secara pribadi, atau terhadap Long Tang?" Chen Gu mengangkat tangannya dan menyentuh bagian belakang kepalanya, lalu tersenyum canggung dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Jifei melotot. Chen Gu mengecilkan lehernya karena takut. Sekarang Jifei pada dasarnya telah mengonfirmasi bahwa orang yang menyerang kedua orang asing di bandara itu adalah seseorang dari keluarga seni bela diri kuno. Hanya orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno yang mempraktikkan kekuatan internal yang dapat menyakiti orang dari jarak jauh. Adapun orang-orang yang menyerangnya di jalan, mereka mungkin adalah tentara bayaran Tyrant. Dia sangat akrab dengan Tyrant Mercenary Group, yang merupakan organisasi tentara bayaran veteran, bahkan lebih tua dari Long Tu. Ketika Long Tu baru saja didirikan, tentara bayaran tiran ingin menelan Long Tu dan mencoba mengambil tindakan terhadap Long Tu beberapa kali. Tetapi mereka menderita kerugian setiap saat. Pada akhirnya, mereka membiarkannya dan membiarkan Long Tu berkembang. Setelah Long Tu menjadi kuat, para tentara bayaran tiran tampaknya menghilang begitu saja. Long Tu pernah mencari tentara bayaran tiran untuk membalas dendam, tetapi tidak menemukan mereka. Aku tidak menyangka setelah sekian lama, dia akan muncul di sini dan ingin membunuhku. Ini merupakan kasus yang lazim dari mencari kematian. Mata Jifei dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura pembunuh yang kuat terungkap di tubuhnya. Di mana mereka? Saya hanya tahu bahwa para ahli bela diri kuno dari Siting Mansion dan Qian Chongmen menginap di Hotel Ningjiang. Dua organisasi pembunuh lainnya menghilang begitu mereka tiba di Ningjiang, dan orang-orang saya tersesat dalam pengejaran. Mengenai tentara bayaran tiran, kami tidak memiliki kendali atas keberadaan mereka. Chen Gu melaporkan dengan jujur, Jifei ingin muntah darah, sungguh lemah. Jika Bai Song ada di sini, ini akan menjadi hal yang sangat mudah dilakukan.
Namun saat ini, tak ada jalan lagi. Jifei tidak punya pilihan selain berjalan ke samping, mencari nomor telepon Xiao Hongyan dan meneleponnya. Panggilan telepon itu segera dijawab. Jifei, kamu masih berani meneleponku? Xiao Hongyan di sisi lain mulai memarahinya. Jifei sedikit terdiam. Aku ingin tahu lokasi tentara bayaran tiran, organisasi pembunuh ular hitam, dan organisasi pembunuh pedang patah. Aku tidak tahu, putriku dibawa pergi olehmu dan dia hampir bunuh diri. Aku tidak tahu di mana dia. Xiao Hongyan menjawab secara langsung dan terus terang. Ada ketidakberdayaan di mata Jifei. Mereka ingin membunuhku. Aku berada dalam bahaya beberapa kali dalam perjalanan pulang dari bandara. Aku ingin membunuh mereka secara langsung untuk menghindari masalah di masa mendatang. Pergi ke Tembar dulu, cepatlah, mungkin kamu bisa sampai tepat waktu. Wah, Xiao Hongyan langsung menutup telepon. Jifei mendengarkan bunyi bip di telepon, dan wajahnya menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Tetapi setidaknya itu mengarahkan saya ke arah yang benar. Chen Gu, suruh yang lain kembali, dan kau bawa 3 orang ke depan untuk memimpin jalan menuju Tembar. Tidaklah pantas pergi ke bar dengan begitu banyak orang. Jika berada di tempat lain, dia benar-benar ingin membiarkan warga Longtang merasakan apa itu hidup dan mati, agar bisa merangsang darah mereka dan membuat mereka lebih kuat sesegera mungkin. Chen Gu segera mengangguk dan segera mengatur rencana untuk pergi ke sana. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di dalam mobil yang memimpin jalan, sementara Jifei mengikuti di belakang. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Chen Gu berkendara ke Tembar. Kakak Jifei, apakah kamu mau mentraktir kami minum untuk menenangkan saraf kami? Ketika Long Keer melihat Jifei memarkir mobilnya di depan bar, dia langsung bertanya sambil tersenyum, seolah telah melupakan keterkejutan yang baru saja dialaminya. Jifei melotot ke arah Long Keer, bagaimana kau bisa memikirkan hal itu? Long Keer menjulurkan lidahnya dan meringis. Jifei dan 2 orang lainnya turun dari mobil, dan Chen Gu sudah mengikuti pengaturan Jifei dan mereka berempat bubar masuk ke dalam. Jifei memimpin Li Ruoxi dan Long Keer ke bar. Begitu mereka masuk, mereka melihat sekelompok orang berkumpul di sudut timur laut bar, sambil berteriak, minumlah, jika kamu minum, kami akan membiarkanmu pergi hari ini, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Enyahlah, minggir dari hadapanku sekarang juga, atau aku akan memastikan kau mati. Suara wanita yang marah terdengar. Oh, gadis kecil, jangan tidak tahu terima kasih, kami memberimu muka dengan menyukaimu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menarik perhatian saudara kami Biao. Sudah ku bilang, temanmu sudah mabuk, tidak mungkin kau bisa kabur sekarang, setuju saja atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Sangat menyenangkan untuk hidup rukun dan saling mencintai antara pria dan wanita. Anda tidak bisa menjadi orang yang menyukai kekerasan, bukan? Para pria yang menonton mulai mencemooh dan berteriak. Sekelompok serangga bau, lalat mati, wanita di dalam berteriak lagi. Bukankah itu suara Seng Lingyun? Li Ruoxi menatap Jifei dan bertanya. Jifei mengangguk, dia mengenali itu suara Seng Lingyun. Dan ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Xiao Hongyan di telepon, dia merasa telah dibodohi lagi, dan dijadikan senjata. Tetapi tidak ada cara, kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ayo pergi, ucap Jifei lalu berjalan menghampiri kedua wanita itu. Wah, terdengar suara tepuk tangan meriah dari dalam. Singkirkan kaki anjingmu, kalau suami kita tahu, kalian akan mati. Seng Lingyun memperingatkan, suami kalian, apakah kalian berdua menikah dengan pria yang sama?
bisakah dia membuatmu terbang setiap hari? Haha, pria-pria itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan cabul dan tertawa. Segera pergi dari hadapanku. Kau masih punya kesempatan. Suara dingin Ji Fei terdengar di luar kerumunan. Ji Fei, Seng Lingyun berteriak seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Hei, apakah ini suamimu? Ceka-ceka, wanita cantik di sekitarnya semuanya cantik. Apakah dia berencana untuk mengirim wanita cantik kepada kita? Jika ya, kita akan mengambil semuanya. Prinsip saudara Biao adalah semakin banyak semakin baik. Para penjahat itu menatap Ji Fei dengan tatapan mengejek dan meremehkan, bahkan ada yang menyingsingkan lengan baju, siap beraksi. Biarkan Zhang Dabiao keluar dari sini. Bab 1124, kecantikan yang tersenyum itu tidaklah sederhana. Chen Gu dan 3 orang lainnya datang. Ketika mereka datang tadi, mereka tidak memperhatikan sisi ini, tetapi melihat sekeliling, mencari orang yang mencurigakan. Sekarang melihat Ji Fei datang ke sini, dia langsung mengikutinya. Melihat anak buah Zhang Dabiao dan Ji Fei masih begitu arogan, dia tiba-tiba menjadi marah. Apakah mereka mencari kematian? Apakah kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi? Di mata mereka, Ji Fei sekarang adalah langit, dan langit itulah yang dapat melenyapkan orang-orang hebat. Mengapa Ji Fei perlu turun tangan untuk kesempatan sekecil itu? Jika Ji Fei perlu melangkah maju, lalu untuk apa mereka? Lagi pula, dia sudah lama berada di kota Ningjiang, dan dia mengenal orang-orang ini dan tahu bahwa mereka adalah bawahan Zhang Dabiao. Zhang Dabiao adalah bos dari Time Bar ini. Dia dulunya seorang gangster. Namun sekarang dia mengelola sebuah bar dan berpura-pura menjadi orang kelas atas. Akan tetapi, dia belum mengubah sifat hawa nafsunya. Banyak wanita yang diperkosanya di bar ini. Di masa lalu, apa yang terjadi pada orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan mereka dan tidak ada seorang pun yang peduli. Sekarang dia telah menyinggung Ji Fei, yang mana sama saja dengan mencari kematian. Si gangster yang tadinya masih sombong, melihat Chen Gu dan mengenalinya, ekspresinya pun tiba-tiba berubah. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak Gu, kamu juga suka gadis-gadis ini. Bagaimana kalau masing-masing diberi 2?" Dengan senyum di wajahnya, dia mulai berdiskusi. Wah, Chen Gu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Li Ergo, kamu benar-benar anjing. Jantung Chen Gu berdebar kencang. Jika Ji Fei curiga bahwa dia adalah orang seperti itu, dia tidak akan punya kesempatan bertahan hidup di masa depan. Bukankah Ji Fei akan membunuhnya? Jadi sangat takut. Chen Gu, apa maksudmu? Kalau bukan karena saudara Biao menghormatimu, kami tidak akan memberimu muka. Chen Gu tiba-tiba mengambil tindakan. Dan beberapa penjahat menjadi marah dan menatap Chen Gu, siap untuk melawan. Hancurkan mereka, Chen Gu memberi perintah langsung. Tanpa berkata apa-apa, ketiga anak buahnya bergegas mendekat dan segera mulai bekerja. Ini kesempatanku untuk menunjukkan diriku di hadapan Ji Fei. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Para penjahat itu tidak menyangka Chen Gu begitu bertekad. Mereka menjadi cemas dan mulai berkelahi. Dalam waktu kurang dari 3 menit, semua penjahat itu berhasil dirobohkan. Chen Gu menghela napas lega saat melihat mereka bertiga aman dan sehat, berpikir setidaknya dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Ketika menatap Ji Fei, dia mendapati matanya penuh dengan ekspresi tak bisa berkata apa-apa. Dan dia menggaruk kepalanya karena malu. Ji Fei memang terdiam. Apakah ini juga dianggap sebagai anggota Dragon Hall? Dia benar-benar berkelahi dengan gangster itu selama 3 menit. Dia bahkan ingin bersumpah sekarang, Longtang sekarang itu benda apa? Li Ergo menutupi wajahnya dan menunjuk ke arah Chen Gu. Sialan,
Tunggu saja. Aku akan menelepon kakak Biao sekarang dan melihat apakah kakak Biao tidak akan menghancurkanmu. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan telepon genggamnya untuk menelepon. Tidak perlu berkelahi, aku di sini, sekumpulan sampah. Ketika dia berbicara, seorang lelaki jangkung dan berwajah garang berjalan mendekat, diikuti belasan adiknya. Namun, tidak seperti penjahat tadi, pria ini dan adik laki-lakinya semuanya mengenakan jas dan dasi, dan orang-orang yang tidak mengenal mereka akan mengira mereka adalah orang-orang kelas atas. Namun, setelan ini terlihat aneh pada mereka karena tinggi, berat, dan bentuk tubuh mereka yang berbeda, sehingga membuat orang ingin tertawa. Fiu, Longkir tak kuasa menahan tawa. Lihatlah dia mengenakan jas, dari sudut pandang manapun dia terlihat seperti beruang. Ledakan, perkataan Longkir langsung meningkatkan suasana tegang ke puncaknya. Jika kau ingin mati, katakan saja, saudara Biao berteriak dan orang-orang di belakangnya pun berhamburan. Mereka mengambil botol dari meja terdekat dan menatap Ji Fei dan yang lainnya dengan tajam. Chen Gu melangkah maju dan menatap Zhang Dabiao. Jangan malu-malu, berlututlah dan segera mohon belas kasihan. Oh, Zhang Dabiao terkekeh dan berkata, seharusnya aku yang mengatakan ini, jangan malu-malu. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah di depannya. Berlututlah dan mohon ampun sekarang juga. Lalu serahkan keempat wanita ini kepadaku. Aku akan membuatmu keluar dari time bar hari ini. Kalau tidak, aku akan memberitahumu bahwa waktu tidak akan pernah kembali. Berlututlah dan mohon belas kasihan, adik-adik di belakangnya berteriak serempak. Mulailah, Chen Gu berteriak, dan anak buahnya segera melangkah maju. Kesombongan Zhang Dabiao benar-benar membuat Chen Gu marah. Dan sekarang Chen Gu hanya ingin menunjukkan kekuatannya. Salah satu pria itu meninju wajah Zhang Dabiao. Serangan Chen Gu Ren sangat tiba-tiba, tetapi Zhang Dabiao bereaksi cepat dan menoleh untuk menghindarinya. Persetan denganmu, Chen Gu, kau berani melakukan itu, aku akan membunuhmu. Panggilan, dia mengangkat tinjunya dan meninju Chen Gu. Yang lainnya juga berteriak dan menyerang Chen Gu dan keempat orang lainnya. Bisakah mereka melakukannya? Li Ruoxi menatap Ji Fei dan bertanya. Jika ini tidak berhasil, menurutku mereka sebaiknya pulang saja dan tinggal bersama istri dan anak-anak mereka. Ji Fei sengaja meninggikan suaranya dan berkata. Perkataannya merupakan rangsangan besar bagi Chen Gu dan 3 orang lainnya. Awalnya, mereka berempat berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi setelah mendengar kata-kata Ji Fei, mereka semua menjadi gila dan menjadi proaktif. Aduh, jeritan karena dipukul, ledakan, suara tendangan, patah, suara meja dan kursi yang terjatuh serta botol anggur yang pecah. Bergema di mana-mana, suasana menjadi kacau. Ji Fei sudah berjalan ke arah Huo Lei yang sedang terbaring di meja dalam keadaan mabuk, dan mengulurkan tangannya untuk membantu Huo Lei berdiri. Dia dengan lembut menekankan tangannya di punggungnya. Engah, Huo Lei langsung meludahkannya, dan Ji Fei kemudian membiarkan aliran kekuatan internal memasuki tubuhnya, melarutkan alkohol yang tersisa. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Huo Lei perlahan membuka matanya dan melihat Ji Fei di depannya. Dia langsung berteriak dan melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Dia memegang Ji Fei erat-erat dengan kedua tangannya, seolah-olah dia akan kehilangannya jika dia melepaskannya. Di sisi lain, Li Ruoxi sudah mendukung Seng Lingyun, yang juga mabuk dan mengantuk. Dia hampir tidak bisa bertahan. Kedua pria itu keluar dari villa Ji Fei dengan perasaan sangat marah. Jadi mereka pergi ke bar untuk minum dalam suasana hati yang tertekan.
Huo Lei minum 3 cangkir berturut-turut dan mabuk. Ketika Seng Lingyun ingin membawanya pergi, orang-orang itu datang dan mengepung Seng Lingyun dan kedua wanita itu. Dia berpura-pura bersikap baik kepada orang-orang itu, sambil memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi tanpa diduga Ji Fei datang dan dia dapat lolos dari bahaya. Ji Fei menepuk bahu Huo Lei dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Huo Lei masih menolak melepaskan Ji Fei, dan seluruh tubuhnya terus bergerak. "Kita berhasil, bagaimana cara memperbaikinya?" Chen Gu berjalan mendekat dan berkata. Ji Fei melihat memar hitam di wajah kiri Chen Gu, yang jelas disebabkan oleh pukulan lawan. Ia tengah berpikir tentang alpaka yang sedang berlari. Kekuatan bertarung ini sangat lemah. Ketika Chen Gu melihat ekspresi Ji Fei, dia juga merasa sedikit malu. Ji Fei baru saja hendak berbicara ketika pintu time bar tiba-tiba ditendang terbuka dan selusin pria Eropa dan Amerika yang tinggi dan kekar masuk. Aura pembunuh dari orang-orang itu dan air mata di wajah mereka langsung membuat seluruh bar yang kacau itu terdiam. Semua orang melihat ke arah pintu, mengira itu adalah pembantu Zhang Dabiao. Ji Fei melihat ke sana, dan tiba-tiba sebuah cahaya bersinar di matanya. Tidak mudah untuk membuat senyum cantik bersambung.